Pada kesempatan pagi yang cerah ini, kita akan mengawali pembahasan dari Sahih Hadis Qudsi di jilid yang kelima. Kita akan membahas satu atau bahkan dua hadis sebagai pembuka di pembahasan di jilid yang kelima. Hadisnya diriwayatkan dari sahabiyun jalil, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tentang pergantian malaikat yang mengawasi, yang mencatat amalan manusia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar." Malaikat malam dan malaikat siang datang bergantian kepada kalian. Yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Mereka berkumpul di waktu salat subuh dan di waktu salat asar. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian malaikat yang berada pada kalian naik ke langit. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka dan Allah lebih tahu daripada mereka. Kaifa taraktum ibadi? Allah bertanya, bagaimana kalian meninggalkan hamba-Ku? Fayaqulun, mereka para malaikat itu mengatakan, taraknahum wa hum yusallun. Kami meninggalkan mereka dan mereka sedang salat subuh atau salat asar. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami kembali mendatangi mereka sedangkan mereka juga sedang salat pula. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam sahihnya nomor 555, dan lafaz ini milik Bukhari. Artinya kalau lafaznya Al-Imam Muslim ada perbedaan, tapi maknanya sama. Al-Imam Muslim mengeluarkan hadis ini nomor 632. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam sunannya Al-Mustaba nomor 485. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'-nya nomor 8019. Dari hadis yang mulia ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengeluarkan 5 pelajaran yang sangat berharga, yang semoga kita dimudahkan dalam mempelajarinya, dalam memahaminya dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Pelajaran yang pertama, para malaikat bergantian mengawasi manusia. Para malaikat bergantian mengawasi manusia. Para malaikat bergantian mengawasi manusia. Pelajaran yang pertama ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, terambil dari bagian awal hadis yang berbunyi, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Malaikat malam dan siang datang, yata'aqabun, mereka bergantian datang kepada kalian. Kita perlu mengetahui, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, setiap manusia yang terlahir di muka bumi ini, dan setiap manusia yang terlahir adalah dulu orang-orang yang ruh mereka pernah dimintai persaksian ketika masih di alam ruh. Ketika Nabi Adam diciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusap punggungnya Nabi Adam sehingga berjatuhanlah ruh-ruh manusia dari keturunan Nabi Adam sampai tegaknya hari kiamat. Dan di antara yang berjatuhan saat itu adalah kita.
Ruh manusia berjatuhan seperti sekumpulan semut, kadzari kata Nabi. Kemudian ketika itu Allah Subhanahu wa taala meminta persaksian kepada mereka, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Maka semuanya yang hadir, dan itu perjanjian itu terjadi di Na'man, di Arafah, di padang Arafah, semuanya waktu itu termasuk kita mengatakan qalu bala syahidna, mereka mengatakan kami mempersaksikannya ya Allah. Nah, setelah para ruh itu lahir satu demi satu ke dunia, maka setiap manusia akan disertai 4 malaikat. Sebagian ulama menyebut 4 malaikat ini adalah malaikat hafazah, malaikat yang menyertai manusia. Ada 4 jumlahnya. 2 malaikat menyertai sebagai pencatat amalan dari 4 itu, dan 2 malaikat penjaga. 2 itu yang satu untuk malaikat siang hari dan yang satu malam hari, demikian pula penjaga yang satu siang satu malam. Jadi malaikat itu akan bergantian, 4 malaikat ini tiap orang ya, akan bergantian siang malam. Dari 4 ini terbagi lagi tugasnya. Ada malaikat yang bertugas mencatat amalan kebaikan, ditulis kebaikan, dan juga pencatat amalan keburukan, tulis keburukan. Ada 2 lagi malaikat penjaga di depan dan di belakang kita, dan itu sebagian menyebutnya sebagai malaikat hafazah, malaikat yang menyertai setiap manusia. Hal ini sebagaimana perkataan dari Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang wafat tahun 774 Hijriah. Beliau mengatakan, fatnani 'anil yamini wa 'anil shimal yaktubanil a'mal. Ada 2 malaikat di kanan, 2 malaikat di kanan dan di kiri yang mencatat amalan. Fasahibul yamin yaktubul hasanat. Malaikat yang berada di kanan mencatat amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang itu. Wasahibus shimal yaktubus sayyiat. Dan malaikat yang di kiri mencatat amalan keburukan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Ini 2 ya. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wal malakani akharan yahfazanihi wa yahrusanihi. Ada lagi 2 malaikat yang menjaga dan melindungi orang ini. Wahidun min wara'i, satu berada di belakangnya, belakang orang itu. Wa akharu min quddamihi, dan yang lainnya berada di depannya. Jadi kanan pencatat kebaikan, kiri pencatat keburukan, belakang, depan jaga. Jadi 4 totalnya. Sampai-sampai kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, fahuwa baina arba'ati amlakin bin nahar wa arba'atin akharina bil lail. Sehingga manusia disertai oleh 4 orang malaikat di siang hari dan 4 malaikat di malam hari. Jadi 4 ini pun masih bergantian ya. Sehingga yang dimaksudkan dalam hadis ini ya, ini yang mana nih yang dimaksudkan dalam hadis ini? Maka pendapat yang lebih kuat ya, berdasarkan teks yang ada dalam hadis ini, malaikat yang dimaksudkan adalah malaikat yang bertugas mencatat amalan. Itu maksudnya, yang bergantian setiap pagi dan petang tadi, setiap subuh dan asar tadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu ucapan pun yang keluar kecuali di sisinya ada raqibun. Ini bukan nama malaikat ya, tapi sifat. Itu malaikat yang mengawasi, atidun, dan yang selalu hadir menyertai. Yang kanan kebaikan, yang kiri mencatat keburukan. Kemudian di antara dalil yang mendukung adalah di surat Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ayat yang ke-10 dan yang ke-11 tentang malaikat penjaga. Kata di malaikat yang mencatat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bihi. Sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala
di antara kalian yang merahasiakan ucapannya, wa man jahara bi, atau dia menjaharkan ucapannya, wa man huwa mustakhfin bil lail, dan sama juga bagi Allah yang sembunyi di malam hari, wasaribum bin nahar, demikian pula yang menampakkan diri di siang hari. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi, dan ada malaikat muakibat. Kalau dalam hadis ini kan disebutkan yata'aqabuna, di Al-Qur'annya disebutkan lahu muakibatun, dan bagi mereka ada muakibat min baini yadayhi wa min khalfihi, di depan mereka dan di belakang mereka, yahfazunahu min amrillah, yang menjaga dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya malaikat muakibat, malaikat yang menjaga ini, makanya ada orang-orang yang secara logika dia kecelakaan itu luka, tapi dia selamat. Ada orang yang jatuh dari ketinggian seharusnya meninggal, tapi dia selamat. Kenapa? Karena ada muakibat, ada malaikat yang menjaga orang ini di depan maupun di belakangnya. Adapun ketika nanti dia benar-benar mendapatkan musibah, itulah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak bisa dia lari darinya. Tapi setiap manusia ada malaikat muakibat, penjaga di depan dan di belakang, dan ada malaikat pencatat amalan, yaitu di kanan dan di kiri. Jadi empat malaikat ya, karena bukan manusia mereka. 4 malaikat di siang hari dan 4 malaikat di malam hari. Itu satu orang ya. Jadi kalau lebih dari itu, maka berapa jumlah malaikat hafazah ya, kalau menurut sebutan sebagian ulama, yang menyertai manusia. Itu pelajaran yang pertama. Setiap orang itu ada malaikat yang menyertainya. Jumlahnya berapa tadi? 4 siang 4 malam, jadi 8 Pak. 4 siang 4 malam, jadi 8. Karena kan bergantian, yang kanan kiri bergantian siang malam, depan belakang gantian. Ya jadinya 8 gitu ya. Siap. Baik, kemudian pelajaran yang kedua, keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Disebutkan dalam hadis tadi, di potongan hadis, yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Malaikat tadi yang menjaga manusia dan yang mencatat amalan, mereka berkumpul di waktu salat subuh tadi pagi dan di waktu sore asar, di waktu asar nanti sore. Di waktu salat subuh, malaikat yang malam hari mencatat. Jadi malaikat malam itu tugasnya berarti mencatat dari mulai asar ya, dari asar sampai subuh tadi pagi. Nah, setelah selesai tugasnya mencatat, malaikat ini naik ke langit yang malam, melaporkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang dilakukan oleh hamba ini semalam. Kemudian malaikat yang siang tetap dia bertugas. Datang nanti waktu asar, yang siang ini naik ke atas. Kemudian yang malam berada di bumi. Jadi setelah naik kan dia turun lagi, dia tetap berada di bumi, standby mencatat amalan manusia. Ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain dari hadis ini, Nabi SAW bersabda, yajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahar fi salatil fajri wa salatil asri. Berkumpul malaikat malam dan siang ketika waktu subuh dan waktu salat asar. Fayajtami'una fi salatil fajri. Mereka berkumpul di waktu salat subuh. Tadi ketika antum salat subuh, malaikat bertemu di situ. Kemudian kata Nabi, perhatikan, fatas adu malaikatul laili wa tathbutu malaikatun nahari. Malaikat yang malam yang sudah nyatet amalan orang ini di malam hari, fatas adu, dia naik ke langit. Dan malaikat yang siang, tathbut, dia tetap di bumi. Karena setelah naik kan dicatat, jangan sampai ada yang meleset. Jadi jangan sampai ini naik, ini belum datang, kan telat nanti. Oh, habis sholat subuh dia dikir pagi, kajian kan nggak ada yang nulis nantinya. Jadi harus ada yang standby. Begitu naik langsung catat, malaikat siang sudah siap untuk menggantikan. Wa yajtami'una fi salatil asri, dan berkumpul nanti di waktu asar.
fatas'adu malaikatun nahar wa tathbutu malaikatul lail. Malaikat siang yang nyatet ini, hari ini hadir di kajian, tadi zikir pagi, tulis, nanti asar naik malaikat itu melaporkan amalan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat yang malam diam di situ. Nanti ketika naik langsung digantikan oleh malaikat yang berikutnya. Ini menunjukkan para jemaah rahimani wa rahimakumullah keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Kita tahu ya, sholat fardu itu kan ada 5 ya, tapi yang dipilih untuk tempat pertemuan malaikat pencatat amalan, bahkan yang dipilih untuk melaporkan amalan waktu subuh dan waktu asar, bukan di waktu zuhur, bukan di waktu isya, dipilih 2 waktu itu. Ini menunjukkan tentang pentingnya menjaga sholat subuh dan sholat asar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam Al-Qur'an, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat kalian yang 5 waktu was salatil wusta. Kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan sholat wusta itu 2. Yes, ada tafsiran yang lain. Di antaranya adalah sholat fajar, dan sebagian mengatakan sholat asar, sholat subuh dan sholat asar. Jadi kita harus menjaga sholat 5 waktu, terutama sholat subuh jangan sampai kesiangan, dan juga sholat asar jangan sampai kemalaman ya, jangan sampai mataharinya terbenam. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang pentingnya menjaga sholat subuh sebelum terbit matahari dan menjaga sholat asar sebelum terbenam matahari. Kata Nabi SAW, man sallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaga 2 sholat di waktu dingin, kan subuh kan masih dingin, nanti asar juga dingin dibandingkan zuhur, relatif lebih dingin lah dibandingkan zuhur yang puncak panas ya. Maka 2 orang yang menjaga 2 sholat ini dakhalal jannah, kata Nabi, dia akan masuk ke dalam surga. Sampai-sampai pentingnya waktu subuh dan asar ya. Selain itu menjadi tempat pertemuan malaikat siang dan malam, pergantian malaikat, maka nanti waktu subuh dan asar adalah waktu seorang hamba melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Jadi mereka akan dimasukkan dalam surga dan nanti melihat wajah Allah di waktu subuh dan waktu asar. Sebagaimana disebutkan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali, beliau mengatakan, kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhara ilal qamari lailatal badr. Dan ketika itu rembulan sedang purnama. Jadi tanggal 15-an Hijriyah sedang purnama dengan indahnya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satu'raduna ala rabbikum kama tarawna hadzal qamar. Kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Kata para ulama, yang dimaksud dengan kama tarawna hadzal qamar, persamaan dalam hadis ini maksudnya sama dalam sisi thariqahnya, caranya. Itu Allah Subhanahu wa taala di atas, sedangkan penduduk surga ada di bawah. Jadi bukan berarti menyamakan Allah seperti bulan purnama, bukan itu. Tapi cara melihatnya sama. Dan Nabi menyebutkan la tudammuna fi ru'yati. Kalian tidak berdesak-desakan ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ketika melihat bulan purnama kan nggak ada yang berdesak-desakan karena tinggi di atas dan dengan mudah kita melihat cahaya yang sangat terang. Maka setelah Nabi menyebutkan tentang nanti pada hari kiamat ada waktu penghuni surga melihat Allah, beliau menyebutkan begini, fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla turu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian mampu melakukan salat subuh sebelum terbit matahari dan melakukan salat asar sebelum terbenamnya, faf'alu, lakukanlah. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah, fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dengan melakukan salat subuh dan sebelum terbenamnya matahari dengan melakukan salat asar. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala,
ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, surat Qaf ayat yang ke-39, beliau menyebutkan bahwa manusia ketika melihat Allah Subhanahu wa taala di surga terbagi dalam tingkatan-tingkatannya. Di antara mereka ada yang melihat Allah itu sepekan sekali, setiap hari Jumat. Dan ada di antara mereka yang melihat Allah sehari 2 kali. Jadi setiap pagi waktu subuh dan di waktu asar sore hari. Jadi ada orang yang melihat sepekan sekali, ada penghuni surga yang sepekan 14 kali berarti. Ya kan 14 kali 2, pagi ngelihat, sore ngelihat. Padahal melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kenikmatan terbesar yang bisa mengalahkan nikmat makanan surga, nikmat istana di surga, bahkan kenikmatan berada di ranjang bersama bidadari surga tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan melihat, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kejadiannya di pagi dan petang hari dan sore hari. Baik, itu pelajaran yang kedua, keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Semoga kita dimudahkan dalam menjaga 2 sholat itu dengan berjamaah, karena itu adalah waktu yang utama. Kemudian pelajaran yang ketiga, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, amalan manusia diangkat ke langit. Amalan manusia diangkat ke langit. Amalan manusia diangkat ke langit. Pelajaran yang ketiga ini terambil dari potongan hadis, "Tsumma ya'rujul ladzi batu fikum." Kemudian malaikat yang berada di tengah-tengah kalian naik ke langit. Ini menjadi dalil bahwa amalan itu diangkat, dilaporkan ke langit. Apabila telah selesai tugas malaikat siang, maka malaikat siang akan lapor ke langit. Demikian pula apabila telah selesai tugas malaikat malam di waktu pagi tadi, subuh, maka malaikat malam pun lapor ke langit. Dan pelaporan amalan itu ada 3 tahapannya. Jadi selain Allah mendatangkan 4 malaikat siang, 4 malaikat malam, 8, tiap amalan pun dilaporkan. Pelaporan amalan manusia pun ada tahapannya, sehingga antum bisa bayangkan betapa detailnya pencatatan amalan manusia. Sehingga disebutkan nanti tentang kitab catatan amal, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah ada yang tertinggal, kabirah yang besar maupun yang saghirah yang kecil, illa ahsaha, kecuali semuanya tercatat. Karena semuanya ketat, bahkan diperiksa langsung oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh makhluk yang ada, seluruh manusia yang ada. Pelaporan amalan dalam hitungan harian dilakukan setiap subuh asar, tadi yang kita bahas di sini. Adapun pelaporan amalan setiap pekanan, setiap sepekan sekali ada laporan pekanan, dilakukan setiap Senin dan Kamis. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis. Dihadapkan, dilaporkan kepada Allah amalan manusia setiap Senin dan Kamis. Ini pekanan. Jadi tiap harinya sudah dilaporkan, nanti sepekan dirapel, dihitung secara pekanan, dilaporkan lagi. Senin lapor, Kamis lapor lagi. Kemudian beliau mengatakan, wa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im. Dan aku ingin ketika amalku dinaikkan, aku sedang puasa. Ini laporan pekanan, laporan amalan pekanan. Kemudian ada lagi laporan amalan tahunan, dan itu terjadi di bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak manusia lalai dan bulan itu terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan itu adalah bulan diangkatnya amalan hamba dalam hitungan setahun kepada Rabb semesta alam. Wa uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im. Dan aku ingin amalanku diangkat, dilaporkan sedangkan aku dalam kondisi berpuasa.
Taib. Amalan manusia diangkat kepada Allah hariannya kapan tadi? Subuh dan asar. Kalau pekanan, Senin dan Kamis. Kalau tahunan, bulan Sya'ban. Jadi tidak hanya dicatat, tapi step-stepnya itu diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian detailnya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat amalan manusia. Dan malaikat itu nggak cuma satu ya. Kalau satu mungkin ada yang luput, ini 4, 8 bahkan. Jadi Masya Allah, tidak ada yang keluar dari catatan malaikat. Tapi sekarang kita masuk di pelajaran yang keempat dari hadis pergantian malaikat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Pelajaran yang keempat ini terambil dari potongan hadis, fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi. Allah bertanya kepada malaikat, wa huwa a'lamu bihim, padahal Allah itu lebih tahu daripada malaikat. Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Sedang apa hambaku itu? Kita tahu bahwasanya pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi seluruh makhluknya. Kita tadi membahas tafsir di surat Al-Hadid. Di antaranya adalah ma'iyatullah. Ada ma'iyatul amah, yaitu pengetahuan Allah yang mencakup. Allah mengetahui seluruh kondisi hambanya, baik yang lahir, yang batin, yang terang, yang samar, semuanya Allah mengetahuinya. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arasy-Nya. Allah berfirman, wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui apa yang ada di langit, bahkan yang masuk ke langit Allah tahu. Ruh-ruh yang diangkat ke langit, doa hamba, malaikat yang naik ke langit, semuanya Allah tahu. Dan Allah tahu yang ada di bumi, hujan yang turun ke bumi, kemudian salju yang turun, rahmat Allah yang turun, malaikat yang turun, semuanya Allah tahu. Biji yang tertanam ke bumi, semuanya Allah tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan segala sesuatu Allah alimun, Allah tahu. Tidaklah ada sehelai daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada sehelai daun, bukan pohon runtuh nih. Daun jatuh aja Allah tahu. Biji yang ditanam Allah tahu. Semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat, padahal Allah sudah tahu, Allah sudah tahu jawabannya. Pertanyaan ini, kata para ulama syurah, bertujuan untuk menunjukkan keutamaan manusia. Dengan pertanyaan itu, ketika ditanya, maka malaikat akan menjawab, dan malaikat akan memberikan pujian kepada manusia, sehingga secara tidak langsung malaikat pun mengakui manusia dengan keutamaan yang dilakukan melalui amal solihnya. Jadi ketika ditanya, gimana hambaku? Maka malaikat akan jelaskan, ketika aku tinggalkan dia sedang sholat, ketika aku datang dia pun sedang sholat. Kan menunjukkan hamba ini sedang melakukan amal solih gitu. Kalau nggak ditanyakan nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan. Jadi pertanyaan itu Allah ingin tunjukkan, Masya Allah ya, hamba manusia yang diberi nafsu yang cenderung kepada keburukan itu bisa mengekang nafsunya dengan melakukan amal soleh. Kan kalau malaikat itu kan nggak ada nafsunya, sehingga malaikat berzikir itu mudah ya. Beda dengan manusia, harus melawan keinginan jiwanya. Apalagi sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh orang yang enak tidur, sholat asar pekerjaan belum selesai. Ini semua ditinggalkan, dia melakukan sholat, maka ini sebuah keutamaan. Maka Allah bertanya kepada malaikat, ingin menunjukkan bahwa ada hamba-hambaku, ada manusia-manusia yang beriman, yang mereka utama dengan amal solihnya. Dan pertanyaan itu menunjukkan pengakuan, atau jawaban malaikat itu menunjukkan pengakuan malaikat tentang amalan manusia. Tapi kemudian yang terakhir, yang kelima ya, pelajaran yang kelima, hendaknya berupaya melakukan amalan kebaikan pada waktu amalan dilaporkan.
hendaknya berupaya melakukan amalan kebaikan pada waktu amalan dilaporkan. Hendaknya berupaya melakukan amalan kebaikan pada waktu amalan dilaporkan. Sebelum kita bahas pelajaran kelima terakhir dari hadis yang ke-41, coba kita murojaah dulu ya, Masya Allah. Ini pelajarannya sangat luar biasa. Apa tadi pelajaran pertama? Para malaikat bergantian mengawasi manusia, menunjukkan malaikat tidak hanya satu. Kemudian yang kedua, keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Yang ketiga, amalan manusia diangkat ke langit. Tadi kalau yang harian kapan? Subuh dan yang harian ya benar, harian subuh dan asar. Kalau yang pekanan Senin dan Kamis. Kalau tahunan bulan Sya'ban. Thayyib, nanti akan berkaitan dengan pelajaran kelima. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Terakhir yang kelima, hendaknya berupaya melakukan amalan kebaikan di waktu amalan dilaporkan. Di waktu amalan dilaporkan. Tadi kita sudah tahu subuh, asar, kemudian Senin, Kamis dan bulan Sya'ban. Disebutkan dalam akhir hadis tadi, fayaqulun, mereka mengatakan para malaikat, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Aku meninggalkan mereka, mereka sedang sholat subuh atau asar, dan aku mendatangi mereka, mereka juga sedang sholat subuh atau asar. Seorang hamba yang ketika awal disaksikan malaikat, malaikat datang, kok ternyata hamba itu sedang melakukan kebaikan. Kemudian ketika malaikat pergi meninggalkannya, dia pun sedang melakukan kebaikan. Jadi sedang sholat subuh, ditulis sholat subuh berjamaah di Langgar Kidul, Sidoarjo. Udah selesai, dia lagi sholat tuh, malaikatnya naik. Intinya, hamba yang sedang melakukan kebaikan disaksikan malaikat pertama dan akhirnya. Apa keutamaannya? Seandainya di antara dua waktu itu dia melakukan dosa dan kesalahan, jadi setelah selesai dia tergelincir kepada kemaksiatan, kesalahan, maka ini keutamaannya nih, melakukan amal di dua waktu yang disaksikan malaikat, maka dia akan dimohonkan ampunan di hari pembalasan. Jadi kesalahan dia akan dimintakan ampunan oleh para malaikat. Sebagaimana sabda Nabi SAW di riwayat yang lainnya ya, fayas'aluhum rabbuhum kaifa taraktum ibadi. Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana kau tinggalkan hambaku? Fayaqulun, mereka mengatakan, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Aku mendatanginya, aku meninggalkannya, dia sholat, aku mendatanginya, dia sedang sholat. Kemudian kata malaikat, faghfir lahum yaumaddin. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahannya di hari pembalasan besok. Jadi di antara keutamaan orang yang melakukan amalan di waktu amalan itu dilaporkan, kalau ada kesalahan setelah itu besar kemungkinannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau antum ingat hadisnya, kenapa tadi Rasulullah itu Senin puasa, Kamis puasa? Kenapa Rasulullah Senin puasa, Kamis puasa? Karena amalan lagi diangkat. Kenapa Rasulullah bulan Sya'ban banyak puasa? Karena amalan lagi diangkat, dilaporkan. Karena orang yang beramal di dua waktu itu, di waktu-waktu tersebut, maka kalau ada kesalahan di waktu lain akan dimintakan ampunan oleh para malaikat pada hari kiamat. Nah, itu para jemaah rahimani wa rahimakumullah, 5 pelajaran dari hadis pergantian malaikat.